Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Bagaimana kemudian suatu eh, elektron itu kenapa kok harus dia berputar pada orbit-orbit tertentu? Itu sekali lagi tidak bisa dijelaskan oleh Bohr. Tapi kemudian itu dijelaskan oleh teori berikutnya, yaitu teori mekanika gelombang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, waktu itu antara orang fisika dan orang kimia itu jalan sendiri-sendiri, dan orang kimia itu berhasil menemukan sampai di situ tadi ya, elektron ada pada orbit-orbit tertentu, sementara orang fisika itu sudah mengukur atau dia sudah melakukan sudah melakukan penelitian tentang gelombang. Nah, kemudian itu ada apa ya istilahnya ya, penemuan besar yang ditemukan oleh de Broglie. Pada dasarnya de Broglie itu hanya menggabungkan ya dua persamaan, yaitu persamaan Einstein sama dengan mc kuadrat. Kemudian dia eh, menggabungkan dengan persamaan Planck ya, yang tadi bahwasanya energi atau E itu sama dengan Hc per lambda. Ya, E sama dengan mc kuadrat dan juga E sama dengan Hc per lambda. Oke, ini saya jelaskan satu-satu dulu ya. Untuk E sama dengan mc kuadrat ini adalah eh, persamaan dari Einstein ya, dari teori relativitas. Itu adalah waktu itu sebenarnya cukup kontroversial ya. Kontroversial karena pada zaman itu ilmuwan itu hanya mengira bahwasanya energi itu energi, massa atau materi ya materi. Dengan adanya persamaan ini E sama dengan mc kuadrat ini, maka Einstein itu menyatakan bahwasanya energi itu bisa diubah jadi massa dan massa itu juga bisa diubah menjadi energi. Eh, Persamaan ini kemudian apa ya istilahnya ya kontroversial karena waktu itu energi dianggap sendiri, massa dianggap sendiri. Tapi ya itu tadi ya, Einstein itu hanya menemukan persamaan. Bertahun-tahun kemudian ada apa ya namanya ya, ada penemu lain itu yang kemudian memanfaatkan persamaan dari Einstein ini, yang mana dia mengubah massa menjadi energi. Pada saat itu kemudian persamaan Einstein ini digunakan untuk membuat yang namanya bom atom. Ya, ini kalau dengan persamaan ini ya E sama dengan mc kuadrat ini artinya kalau ada kita punya suatu materi dengan massa 1 kilogram itu kita bisa ubah menjadi energi, maka itu energinya akan sangat besar karena kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10⁻8 itu masih dikuadratkan lagi ya. Jadi energi dari 1 kilogram eh, materi itu sangat besar kalau bisa kita ubah semua menjadi energi. Nah, eh, ini kemudian diterapkan ya. Saya lupa nama penemunya siapa, penemu bom atomnya siapa ya. Tapi kemudian dia berhasil membuat suatu bom dengan menggunakan uranium ya. Itu kemudian uraniumnya itu dirancang sedemikian rupa sehingga dibuatlah bom yang mana kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan juga di Nagasaki. Dengan hanya sekian kilogram uranium atau plutonium itu kemudian diubah jadi energi, yang terjadi adalah Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak, ya, hancur begitu ya. Artinya energi yang bisa dilepaskan itu sangat besar.
Setelah itu kemudian Einstein tentu saja marah-marah ya, loh. Itu persamaan saya kok dipakai untuk membuat senjata pemusnah massal begitu ya. Sebenarnya Einstein-nya sendiri marah-marah, dia tidak setuju dengan adanya eh, pembunuhan dengan menggunakan bom atom itu sendiri. Dan dia juga ikutan demo terhadap penggunaan eh, energi nuklir itu untuk kegiatan damai. Itu mirip-mirip sama teori evolusi mungkin ya. Jadi Darwin itu sebenarnya dia itu kan kalau nggak salah dia itu ahli biologi ya. Dia itu ahli biologi, kemudian dia itu sebenarnya mempelajari tentang makhluk hidup begitu ya. Dia kemudian ikut berlayar pada suatu kapal begitu ya. Kemudian kapalnya itu mendarat di Pulau Galapagos. Di situ dia menemukan ada makhluk yang cukup unik begitu ya, makhluk yang cukup unik. Yang pertama adalah dia ketemu sama iguana. Iguana itu kalau di yang sepengetahuan dia, iguana itu adalah pemakan buah-buahan. Ya, iguana itu pemakan buah-buahan. Kemudian iguana itu juga nempelnya di pohon ya, di pohon dalam rangka dia mencari buah-buahan tadi itu. Nah, tapi di Pulau Galapagos ini si siapa tadi? Darwin itu menemukan suatu hal yang berbeda. Jadi dia menemukan ada iguana itu ternyata makannya ikan. Ya, jadi iguana yang biasanya makan buah-buahan itu dia iguananya makannya ikan. Kemudian iguananya itu pintar sekali berenang gitu ya. Pintar sekali berenang. Sementara iguana pada umumnya nggak bisa berenang. Kemudian dia menemukan juga namanya burung dodo. Burung dodo itu seperti burung pelikan. Ya, burung dodo itu seperti burung pelikan. Tapi anehnya, burung dodo itu nggak bisa terbang. Ya, burung dodo itu nggak bisa terbang. Sebaliknya kalau burung pelikan itu dia pintar sekali terbang. Atau burung bangau ya. Burung bangau itu dia pintar sekali terbang. Burung dodo dan burung pelikan sama-sama makan ikan. Tapi burung pelikan itu tidak bisa berenang. Ya, burung pelikan itu nggak bisa berenang. Sebaliknya, burung dodo itu adalah burung yang sangat pintar berenang. Nah, itu akibatnya dia itu kalau makan ya burung dodo itu nggak terbang kemudian ngambil ikan gitu, nggak. Dia langsung nyebur ke dalam air, kemudian dia berenang, nyari ikan, kemudian dimakan. Itu salah satu yang aneh ya dari Pulau Galapagos itu. Nah, nggak cuma di situ ya, sebenarnya ada banyak sekali perjalanan dia mencoba mempelajari tentang makhluk hidup ya. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwasanya yang disebut dengan teori evolusi itu tadi. Ya, bahwasanya makhluk hidup itu berevolusi atau dia berubah sedikit demi sedikit menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya atau keadaan lingkungannya. Bagi yang bisa menyesuaikan diri, maka dia tetap bertahan hidup. Kalau dia nggak bisa menyesuaikan diri, dia mati atau punah begitu. Nah, sebenarnya Darwin itu ya cuma menemukan teori itu ya, bahwasanya makhluk hidup itu mengalami evolusi, udah gitu aja. Tapi bertahun-tahun kemudian, teori ini kemudian disalahgunakan oleh si Hitler. Ya, dipergunakan oleh Hitler. Kemudian dia menganggap bahwasanya bangsa Jerman atau ras Arya itu adalah manusia yang tingkat evolusinya itu paling tinggi. Ya, jadi dia menganggap bahwasanya orang Jerman itu adalah ras yang paling tinggi, yang paling mulia. Sementara manusia-manusia lain itu evolusinya berlangsung lebih lambat. Sehingga yang manusia-manusia lain itu dianggap lebih rendah, tingkatannya lebih rendah. Nah, ini yang terjadi di
ilmu pengetahuan itu ya. Jadi sebenarnya ilmuwan itu sebenarnya cuma menemukan persamaan atau mungkin mengajukan teori, tapi kemudian pada kenyataannya ilmu pengetahuan itu ada yang digunakan untuk tujuan baik, ada juga yang digunakan untuk tujuan tidak baik. Contohnya Einstein ini tadi ya, dia E sama dengan MC kuadrat, dia cuma menemukan persamaan itu. Tapi kemudian persamaan itu dimanfaatkan untuk membuat bom atom yang mana itu membunuh orang. Demikian juga dengan Darwin. Darwin itu cuma menyebutkan dia memperhatikan pertumbuhan makhluk hidup, kemudian dia menemukan adanya teori evolusi, atau dia mengemukakan adanya teori evolusi. Yang mana teori evolusi ini kemudian disalahgunakan oleh orang Jerman, Hitler ya tepatnya, itu kemudian untuk menindas bangsa-bangsa lain. Dia ingin menguasai bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa Jerman adalah bangsa yang paling mulia. Oke, itu sedikit intermezzo saja ya. Kenapa kok ceritanya jadi malah kemana-mana ya. Oke, kita kembali ke persamaan ini ya. E sama dengan MC kuadrat. Kemudian si Planck itu juga menemukan persamaan lain yaitu E sama dengan HC per lambda. Oke, jadi ini menunjukkan bahwasanya energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oke, jadi sebenarnya mungkin itu sering juga Anda lihat ya, misalkan ketika Anda itu memanaskan besi, ya, ketika dia masih panasnya itu kecil, itu besinya menyala warnanya merah. Kalau apinya Anda panaskan lagi, itu maka besinya berubah warna menjadi meiji, jadi jingga dulu, jadi jingga. Kalau dipanaskan lebih panas lagi, dia warnanya berubah jadi kuning. Sebenarnya kalau dipanaskan lagi, Mejiku setelah kuning jadi hijau, tapi belum sempat hijau ya, dia sudah meleleh begitu. Nah, tapi itu tadi kalau ada material lain yang lebih tahan panas, maka dia akan terjadi perubahan warna itu dari merah hingga kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Itu adalah konsep dari E sama dengan HC per lambda ini. Nah, kalau kita lihat ya di sini ini sama-sama E, ya, ini sama-sama E. Yang pertama E sama dengan MC kuadrat, yang kedua E sama dengan HC per lambda. Maka ini bisa kita gabungkan menjadi MC kuadrat itu sama dengan HC per lambda. HC per lambda. Ini ya, ini kemudian bisa saya utak-utak atau saya ubah-ubah ya. Ini C-nya saya pindahkan, berarti M itu akan sama dengan H dikali C dibagi dengan C kuadrat dikali dengan lambda. Oke ya, ini C-nya bisa saya hapus, ini C-nya juga saya hapus, ini berarti bisa saya tuliskan sebagai H per C dikali seper lambda. H ini adalah tetapan Planck, C ini adalah kecepatan cahaya, yang mana itu adalah suatu tetapan. Maka kita bisa sampaikan bahwasanya M atau massa itu setara dengan seper lambda. Ya, massa itu setara dengan seper lambda. Persamaan ini kemudian menunjukkan bahwasanya massa itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau dia masanya kecil, berarti panjang gelombangnya besar. Kalau dia masanya besar, berarti panjang gelombangnya kecil. Mungkin Anda membayangkannya agak sukar ya, tapi sebenarnya intinya begini. Ketika ada suatu benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu, maka di belakang itu akan ada gelombang yang mengikutinya. Jadi Anda bayangkan seperti naik kapal aja lah ya. Ketika Anda itu naik kapal, maka ketika kapalnya bergerak berjalan ke depan, itu sebenarnya di belakang ada gelombang-gelombangnya. Ya, itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada suatu materi bergerak ke depan, maka
ada gelombang yang mengikuti di belakangnya. Misalkan HP ini ya, HP ini saya lemparkan kepada Anda. Maka ketika HP ini terbang ke arah Anda, maka sebenarnya di belakang ada gelombang yang mengikutinya. Masalahnya adalah HP ini berat. Ya, HP-nya ini berat. Karena HP-nya berat, maka ini masanya besar. Kalau masanya besar, berarti lambdanya kecil. Ya, sekali lagi, kalau masanya besar, berarti lambdanya kecil. Atau sifat gelombangnya bisa diabaikan. Ya, masa atau panjang gelombangnya itu bisa diabaikan. Atau sifat gelombangnya bisa diabaikan. Bagaimana dengan elektron? Elektron itu sangat kecil. Ya, masanya sangat kecil. Nanti silakan Anda coba cari sendiri ya. Kira-kira berapa itu massa elektron? Oke, kita coba cari dulu ya. Kita coba cari dulu massa elektron. Oke, massa elektron itu kurang lebih adalah sebesar 9,109 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Ya, 9,109 kali 109 kali 10 pangkat 20. Kecil sekali ya. Oke, saya tuliskan saja. Di sini 9 massa elektron itu sama dengan 9,109 kali 10 pangkat minus 31. Ini satuannya kilogram. Ya ini ya, oke. Nah ini ya angkanya minus 0,31 kilogram pangkat 10 pangkat minus 31 kilogram. Itu artinya apa? Itu artinya adalah ini tuh 0, ya 0,00000. Ini sampai 31 kali itu baru ketemu angka 9109. Ini ada 30 belum ya? Belum ya, ini masih 000. Ya jadi massa elektron itu sangat kecil, 0,00000 sampai nolnya sampai 31 baru ketemu angka 9109. Artinya apa? Massa elektron itu sangat kecil. Karena massa elektron itu sangat kecil, maka panjang gelombangnya menjadi besar. Nah, kalau panjang gelombangnya menjadi besar, maka sifat gelombang dari elektron itu tidak bisa diabaikan. Beda dengan HP tadi ya. Kalau di HP tadi kan dia karena masanya itu besar, ya masanya besar, maka panjang gelombangnya kecil. Karena dia panjang gelombangnya kecil, berarti sifat gelombangnya bisa diabaikan. Tapi kalau elektron, karena masanya itu sangat kecil, maka dia sifat gelombangnya tidak bisa diabaikan. Nah, karena dia itu tidak bisa diabaikan, maka kemudian dijelaskanlah yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini ya, karena dia elektron itu sifat gelombangnya tidak bisa diabaikan, maka elektron itu juga memiliki suatu sifat namanya sifat gelombang. Nah di tahun 1926, Schrödinger itu menulis suatu rumusan yang mendeskripsikan sifat-sifat partikel dan gelombang dari elektron. Ya, fungsi gelombangnya itu disebut sebagai psi, di mana psi itu menyatakan energi elektron yang memiliki jumlah tertentu dan juga probabilitas memperoleh elektron pada
suatu volume ruang. Rumus Schrödinger atau Schrödinger equation hanya dapat memprediksi atom hidrogen. Untuk sistem dengan banyak elektron hanya dapat dilakukan perkiraan. Nah, ini dia. Ini adalah namanya Schrödinger equation. Ya, itu di mana H itu adalah tetapan Planck, terus kemudian minus ya, tetapan Planck kuadrat dibagi dengan 2M, itu massa dari partikel. Massa partikelnya tadi ya, partikel elektron tadi ya 0,00000 tadi. Kemudian ada ini delta kuadrat itu adalah ini adalah del square operator atau operator yang ini menggambarkan bagaimana persamaan gelombang dari elektron, ya, persamaan suatu gelombang. Terus kemudian ini ada juga sama ya, ini ada V-nya itu adalah menggambarkan gaya yang berperan pada suatu partikel, kemudian dikali I itu adalah bilangan imajiner, ya ini matematika, operator matematika ya, imajiner. Anda kan sudah belajar kalkulus ya, mestinya paham ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kalau Anda suka kimia, berarti mau nggak mau harus suka matematika juga. Oleh sebab itu kalau Anda kalkulus Anda masih kurang baik, silahkan diperbaiki dulu ya. Ya, ini adalah ini tadi ya, bilangan imajiner I, kemudian konstanta Planck. Nah, ini do psi per do t itu menunjukkan bagaimana apa namanya, bilangan gelombangnya itu berganti-ganti tergantung pada waktu. Jadi istilahnya panjang gelombangnya itu berubah terus sesuai waktu. Oke, saya tidak akan membahas tentang panjang lebar tentang itu ya, bagaimana menurunkan persamaannya, terus kemudian persamaan Schrödinger itu apa, itu saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di situ. Saya hanya akan menggunakan langsung saja. Kalau Anda tertarik bagaimana kemudian caranya menurunkan persamaan itu, nanti Anda bisa ikut kuliahnya kimia fisika atau kimia kuantum ya. Itu di situ dijelaskan itu bagaimana, terus kemudian apa ya? Kan selama ini kan kita tahu bahwasanya orbital 1s itu bentuknya bola, kemudian orbital 2s itu bentuknya seperti bola terpilin. Itu kok bisa bentuknya seperti itu nggak ajaib ya. Bukan kok kemudian tiba-tiba ilmuwan itu, oh kita anggap bulat aja ya, bulat. Oh kita anggap bentuknya seperti dumbbell ya, atau mungkin bola terpilin ya, enggak. Itu ada hitung-hitungannya ya, itu ada hitung-hitungannya. Nah bagaimana cara menghitungnya tidak akan dibahas di perkuliahan ini. Itu nanti ada kuliah sendiri yang namanya kimia kuantum atau fisika kuantum. Ya, kita yang di kimia anorganik itu hanya langsung menggunakan saja. Intinya adalah bahwasannya penurunan atau penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger itu tadi, itu akhirnya menghasilkan yang namanya bilangan kuantum atau kode-kode ya. Yang mana N itu adalah bilangan kuantum utama, itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu menunjukkan jarak elektron dari inti. Ya, itu atau menunjukkan juga kulitnya ya. Dimana kalau N sama dengan 1, berarti dia elektron ada di kulit pertama, kemudian N sama dengan 2, itu elektron ada di kulit kedua, dan seterusnya. Oke, nah, kemudian ada juga ini ya, L. L itu adalah menunjukkan L itu menunjukkan apa? L itu sama dengan N-1 ya. Berarti itu apa? Nama orbitalnya ya. Jadi kalau misalkan N-nya sama dengan 1, berarti L-nya sama dengan 0. Yang mana L itu adalah 0 itu adalah orbital S. Kemudian orbital P, orbital D, dan seterusnya. Kemudian ada ML ya. ML itu adalah bilangan kuantum magnetik. Itu dia menunjukkan apa namanya orientasi dari orbitalnya.
Kemudian ada bilangan quantum spin, itu menunjukkan arah perputaran elektronnya. Bagaimana kemudian penurunan persamaannya? Yaitu tadi ya, nanti Anda akan bisa melihat sendiri atau Anda akan silahkan ambil kuliah di kuliah kimia kuantum atau fisika kuantum. Nah, dari sini kemudian si mekanika gelombang ini ya, oleh Erwin Schrödinger itu menghasilkan suatu fungsi gelombang psi ya, yang mana itu atau fungsi gelombang itu menunjukkan persamaan kebolehjadian. Jadi elektron itu kalau menurut si Bohr tadi kan ada pada orbit yang eksak tertentu begitu ya. Tapi kalau si Erwin Schrödinger itu dia tidak seperti itu. Jadi menurut dia elektron itu ada pada apa ya istilahnya ya. Elektron itu ada pada kebolehjadian atau dia bentuknya tidak lagi eksak berupa garis begitu atau berupa lingkaran, tapi dia berupa awan elektron. Tiap orbital dalam atom itu memiliki energi tertentu dan merupakan gambaran di mana elektron paling mungkin ditemukan. Nah, ini adalah bentuk mekanika atom menurut mekanika gelombang. Jadi elektron itu tidak lagi digambarkan seperti Bohr tadi ya, dia ada lingkarannya jelas begitu, tapi dia ini dibentuknya seperti titik-titik ini ya. Jadi elektron itu seolah-olah, tapi ini jangan dianggap kemudian elektronnya ada banyak, bukan ya. Ini sebenarnya elektronnya cuma ada satu atau mungkin ada dua. Ya, tapi dia berputar di sini sangat cepat sekali, ya, sehingga seolah-olah elektron ada di mana-mana membentuk awan elektron. Jadi mungkin Anda suka nonton film silat begitu ya. Itu ada salah satu senjatanya itu tombak, kemudian diikat dengan tali, kemudian dia si atletnya atau mungkin ahli silatnya itu tadi memutar-mutar tombaknya tadi itu di sekeliling tubuhnya begitu. Tombaknya itu cuma satu, tapi karena dia itu muternya cepat sekali, sehingga seolah-olah mata tombaknya itu ada di mana-mana. Nah ini juga sama ya, jadi ini mungkin elektronnya itu cuma satu atau cuma dua begitu, tapi dia muternya itu cepat sekali sehingga seolah elektron itu ada di mana-mana membentuk awan elektron. Ini juga sama ya, ini orbital 1s, ini kemudian orbital 2s. Ini muternya cepat sekali sehingga seolah-olah ini elektronnya ada di sini. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang ini tadi ya. Akan ada sedikit video dari Anda untuk semakin menjelaskan tentang penjelasan yang akan saya lakukan. Oke, video berikutnya akan menjelaskan atau menggambarkan animasi ya. Kalau ini tadi kan gambarnya 2 dimensi ya. Berikutnya saya akan memutarkan video untuk Anda supaya Anda lebih paham tentang yang disebut dengan model atom. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.